Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad malam Senin, malam yang ke-10 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Mu'minun dalam sebuah kajian setelah tarawih dengan tema prinsip hidup sesuai dengan sunnah yang bermanfaat di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya kami tinggal, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya kami akan kembali. Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari setiap keburukan. Allahumma amin. Tidak terasa malam ini adalah malam yang ke-10 dari Ramadan. Tinggal 19 malam lagi jika memang Ramadan 29 hari. Dan begitulah waktu. Sifat waktu, dia kalau datang tidak pernah bisa kembali. Dan kalau datang maka sangat cepat berlalu, terutama di akhir zaman. Dan waktu jika tidak digunakan untuk kebaikan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia akan menggunakan kita untuk keburukan. Oleh karena itu malam ini saya akan membahas beberapa prinsip hidup seorang muslim yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga sisa-sisa hari kita
dari 19 hari ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kita berharap jangan sampai Allah memberikan pada tahun ini kesempatan emas kita memasuki bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosa kita ketika di akhir bulan. Dan itu bisa saja terjadi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Dan ini adalah bahasa kiasan orang Arab yang menunjukkan kepada kerugian yang sangat mendalam. Sungguh seseorang benar-benar merugi jika aku disebutkan di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Ini menunjukkan bahwa ada kesempatan emas beramal ibadah dan mendapatkan pahala yang besar dari amal ibadah tersebut, tetapi dia tidak menggunakannya, yaitu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yughfar lah. Sungguh seseorang sangat benar-benar merugi. Dia memasuki bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah, kesempatan emas, lalu berlalu Ramadan padanya dan tidak diampuni dosanya karena tidak menggunakan sebaik-baiknya Ramadan. Perintah tetap saja dilalaikan, larangan tetap saja dilanggar, walaupun di dalam bulan Ramadan. Itu yang kedua. Ini juga menunjukkan bahwa orang tidak tahu diri, tidak tahu kesempatan emas, dia masih berleha-leha atau masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan ampunan, bulan kemerdekaan dari api neraka, bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, wa raghima anfu rajul adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh seseorang benar-benar merugi, ada kesempatan emas, dia mendapati orang tuanya dalam keadaan sudah tua. Lalu dia tidak menggunakan kesempatan emas tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kedua orang tuanya tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya, gara-gara dia tidak berbakti, punya kesempatan emas, dia sia-siakan, dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, malah menjauh dari orang tua, atau memutuskan hubungan dengan orang tua, bahkan durhaka dengan orang tua, maka tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak kita menggali prinsip hidup sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bermanfaat di sisa-sisa Ramadan kita. Kalau seandainya sudah 9 hari, 9 malam kita lewatkan begitu Ramadan, ya itulah sudah takdir Allah untuk kita. Bahwa ada masa semangat, ada masa malas saat 9 hari 9 malam ini. Ada bahkan melanggar larangan, masih maksiat saat di 9 hari 9 malam Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini, kita lebih baik lagi, terutama kelak nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah kerjakan yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ini prinsip agung disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u." Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Apa yang bermanfaat, maka sungguh-sungguhlah di dalamnya. Ini prinsip hidup. Mudah. Dan sangat mudah untuk dikerjakan. Tinggal Allah memberi taufik atau tidak.
Apa saja yang bermanfaat, sungguh-sungguhlah di dalamnya. Dan apa saja yang tidak bermanfaat, tinggalkanlah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari tanda kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini prinsip hidup yang pertama. Apa saja yang bermanfaat, baik untuk perkara dunia, kerjakan sungguh-sungguh di dalamnya. Apalagi ini kalau dari perspektif pekerjaan, perusahaan, apa saja yang bermanfaat, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, maksimal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika salah seorang mengerjakan sebuah pekerjaan, hendaknya dia kerjakan dengan itqan. Itqan artinya dengan sempurna, tidak menunda-nunda, tidak asal-asalan. Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Seperti misalkan scroll, murojaah Facebook, aturan murojaah Quran, murojaah Facebook, murojaah Instagram, gitu ya. Enggak ada manfaat. Hanya sekedar berita, melihat orang bikin konten, melihat berita artis, enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat dan kerjakan sungguh-sungguh yang bermanfaat. Ini prinsip sangat luar biasa dan sangat bagus dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Sehingga waktu kita tidak terbuang percuma. Kemudian yang kedua, yaitu sedikit dikerjakan secara terus-menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus. Ada orang di awal-awal Ramadan semangat baca Quran. Satu hari dia bisa baca 5. Tetapi hari kedua kemudian ngutang. Yang aturan kebiasaannya, dia sudah niatan, satu hari 5 juz, 2 hari kedua 5 juz, hari ketiga 5 juz. Ini satu hari dia gempur 5 juz. Hari kedua ngutang. Cuma baca 2 juz atau 3 juz. Karena enggak kebiasaan sebelum Ramadan. Maka yang seperti ini tidak lebih baik daripada yang cuma 1 juz per hari. Tetapi sampai akhir bulan Ramadan dia hatam. Walau minimal 1 kali satu Ramadan. Dan menghatamkan Al-Quran 30 juz 1 kali, itu sunnah Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Dalilnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisul Quran. Adalah Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Sampai 30 malam. Sampai selesai Al-Quran. Dari sini para ulama mengatakan dianjurkan dengan sangat untuk menghatamkan Al-Quran. Dan saya berpesan, bagi siapa yang belum lancar baca Quran, mohon maaf. Maka Ramadan ini jadikan sebagai momentum. Saya tahun depan harus lancar baca Quran sehingga bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai ada hajiz. Hajiz itu pembatas. Oh, saya bukan orang pesantren. Wajar dong saya nggak lancar baca Quran. Enggak. Ya, lancar membaca Al-Quran itu bukan tugasnya hanya santri, ustadz, kiai, bukan. Tetapi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Al-Quran, maka di akhirat akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Walladhi yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaq, lahu ajran. Dan orang yang terbata-bata saat membaca lisannya berat, maka dia dapat 2 pahala. Baca Quran dan pahala untuk berusaha membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Quran, lancar membacanya bukan hanya tugas orang-orang di pesantren. Jadi jangan sampai ada hajiz, Pak. Saya sering melihat sebagian keluarga ada semacam, saya bukan orang agama, kami orang umum. Sampai nanti bapaknya meninggal, dia tidak bisa memandikan, tidak bisa mengkafani, tidak bisa mencolati. Ini tidak benar dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena itu perkara yang sangat mendasar bagi seorang muslim. Tidak boleh ada
parsial di dalam beragama. Saya bukan orang pesantren, saya orang umum, saya kerja, saya orang umum, wajar dong saya tidak paham agama, tinggal panggil ustadz. Enggak, tidak seperti itu cara berpikir di dalam kehidupan beragama kita. Ya, alangkah indahnya ketika orang tua meninggal, kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang mensolati, dan itu termasuk bakti orang tua. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Maka kembali kita ke prinsip yang kedua, sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak yang terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Yang artinya, kerjakan dari amal ibadah yang sesuai dengan kemampuan kalian. Yang paling penting kontinuitas. Allah tidak akan pernah bosan selama kalian tidak bosan. Wa habbus salati ilallahi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaih wa in qallat. Yang artinya, dan salat yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang selalu dikerjakan meskipun sedikit. Saya beri contoh misalkan, bulan Ramadan ini bukankah kita seperti ada madrasah belajar kita dari bulan Ramadan. Ada salat malam, meskipun sebentar. Tadi saya hitung tadi kita berapa menit gitu sholatnya. Ya, meskipun sebentar tapi terus menerus itu lebih baik daripada banyak nanti terputus. Saya beri contoh di luar Ramadan. Bangun sebelum azan subuh 15 menit, 20 menit, kerjakan sholat tahajud ataupun sholat witir 2 dan 1 rakaat, 2 salam kemudian 1 salam. Itu saja kita kerjakan. Terutama salat witir, karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan salat witir, baik itu hadar atau safar, baik itu ketika muqim ataupun ketika dalam keadaan safar. Dan di dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang tidak salat witir walau hanya 1 rakaat tidak boleh jadi saksi di pengadilan. 1 rakaat, 5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan bangun, kemudian kerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tidak begitu lama, tetapi dia kerjakan kontinuitas. Itu lebih baik daripada seseorang sholat semalaman, besok 1 tahun baru sholat lagi. Ya, pas ketika, kenapa para ikhwah gini? Kenapa kita lebih baik sedikit sampai meninggal daripada banyak kemudian terputus kemudian meninggal? Karena mungkin ketika banyak kemudian terputus, saat itu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Artinya kita dalam keadaan tidak sedang dalam beribadah kepada Allah. Tapi kalau seandainya seorang sedikit, kapan saja malaikat mau mencabut nyawa, maka dia tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'i, jika dikatakan kepada dia, anna malakal mauti bil bab, ma zada ala amalihi syai'. Kalau seandainya dikatakan kepada seorang tabi'i ini karena dia ahli ibadah, bahwasanya malaikat maut menunggumu di depan pintu rumahmu, maka dia tidak akan menambah ibadahnya. Kenapa demikian? Karena kerjaannya terus menerus kontinuitas. Ada seorang di zaman Rasulullah SAW, saking inginnya sholat, Pak, seorang perempuan nih, dia pasang tali, kemudian sambil megang sholat. Kata Rasulullah SAW, "Mah, kenapa itu?" Suruh dia selesaikan. Tidak boleh salat seperti itu sambil ngantuk-ngantuk. Khudhu minal amali ma tutiqun. Kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan. Kapan ngantuk, tidur. Islam itu mudah, subhanallah. Islam itu mudah. Inna din yusr. Lan yushadda dina illa ghalabah. Tidak ada, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Mudah sekali. Karena sakit tidak bisa puasa, buka. Karena safar menyulitkan ataupun membahayakan, tidak bisa puasa, buka. Islam sangat mudah. Yang tidak sanggup untuk berhaji tidak ada kewajiban. Ya, yang paling utama adalah kontinuitas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah istri Nabi. Walladzi dhahaba binafsihi sallallahu alaihi wasallam.
demi zat yang mematikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma mata hatta kana aktsaru salati wa huwa jalis. Wa kana ahabbul a'mali ilaihi al-'amalu salih alladhi yadumu alaihi al-'abdu wa in kana yasira. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal kecuali kebanyakan salatnya dalam keadaan duduk. Maksudnya salat sunnahnya dalam keadaan duduk. Dan amalan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba beramal terus-menerus meskipun sedikit, Pak. Ini ingat baik-baik dari saya. Meskipun sedikit, terus beramal. Saya beri contoh misalkan, amalan pelancar rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ibnu Adam irka'li arba'an awwalan nahar, akfika akhirah." Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Sholat apa itu? Sholat 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuhnya. Kerjakan itu terus menerus, niscaya Allah akan mencukupi. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW ma tarakahuma hadaran wala safaran. Beliau tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan hadir muqim ataupun dalam keadaan safar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bersedekah juga demikian. Yang paling utama adalah yang istiqamah sampai meninggal. Bukan banyak kemudian terputus. Tetapi yang istiqamah meskipun sedikit. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga. Nah, ini penting banget. Jangan ulangi kesalahan yang sama 2 kali. Mohon maaf bahasa saya agak keras sedikit. Hanya orang bodoh kuadrat pangkat 9 yang melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kalau di depan kita ada lubang dan kita pernah terperosok ke dalamnya, jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama. Harus cerdas kita. Orang muslim, al-muslim fatin. Seorang muslim itu orang yang cerdas. Tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Dan ini prinsip hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain." Orang beriman tidak boleh terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nggak boleh. Kalau kita tahu ini, kalau saya habis taraweh, megang HP, ini pasti sampai jam 1. Apa semua di murojaah. Akhirnya kerja bahaya. Ya, berbahaya kan? Kalau seandainya kurang tidur, bisa nabrak orang di lapangan. Akhirnya kerja juga tidak begitu semangat karena waktu tidurnya kurang. Maka itu boleh terjadi sekali kepada kita. Besok pantang untuk terjadi. Kita orang yang berpikir, kita orang yang diberikan akal oleh Allah, cerdas, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan salah satunya kenapa orang melakukan kesalahan yang sama 2 kali? Salah satunya adalah sarana. Sarana penyebab kelalaian. Maksiat itu ada 2, Pak, bentuknya. Melalaikan perintah atau melanggar larangan. Apabila ada sarana ini, maka ini kalau saya mengerjakan sarana ini, saya akan maksiat lagi nih malam ini. Maka harus cerdas. Dihilangkan atau dikesampingkan dulu sarananya. Jangan sampai seseorang terperosok ke dalam yang sama 2 kali. Seorang laki-laki pernah terperosok ke dalam cinta yang haram. Karena dia berkenalan dengan perempuan, padahal dia sudah punya istri, si perempuannya sudah punya suami. Oke, pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah Subhanahu. Tidak boleh kalian mensucikan diri kalian sendiri, merasa suci, nggak boleh. Tetapi jangan pernah melakukan yang sama 2 kali kesalahan. Hanya orang yang tidak pintar, yang tidak cerdas, yang melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kalau sarana ini menghantarkan saya kepada
kelalaian, jangan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Yang keempat, jangan cepat puas dengan ibadah yang sudah dicapai. Kenapa, Pak? Karena kita tidak tahu amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jangan-jangan yang sampai sekarang belum baca Quran, puasanya lebih besar pahalanya dibandingkan yang khatam Quran beberapa kali dalam hari ini. Saya punya pesantren, santri saya beri kewajiban sebelum pulang, mereka 15 hari di pesantren. Sebelum pulang minimal 3 kali khatam. Berarti 5 hari. Setiap harinya berarti dia baca 6 juz. Ya. Di antara santri saya sudah ada yang mungkin hari ke-10 ini sudah 5 kali dia khatam. Wajar, tugasnya di pesantren baca Quran dong. Kalau antum-antum bapak-bapak kan ke tambang, ke segala macam. Tetapi para ikhwah, saya ingatkan kepada mereka, jangan puas dengan ibadah yang dicapai. Karena kita tidak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya, ada yang tidak diterima amal ibadahnya. Bahkan puasa, ada yang tidak diterima amal ibadahnya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba sa'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak, berarti sangat banyak. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. 0 pahala puasanya. Kenapa? Karena dia melanggar larangan-larangan yang mengurangi pahala puasanya. Maka jangan sampai cepat puas. Dan ini prinsip juga termasuk di dalam yang 4 ini. Carilah amalan yang pahalanya paling besar. Itu gaya hidup Nabi dan para sahabatnya. Dengan begitu mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Titel paling tinggi di dunia ini ridha Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah, "Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin radhiyallahu 'anhum wa radu." Orang yang beriman dan beramal saleh, pahala mereka di sisi Allah surga Aden. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu titel paling tinggi. Ya, bagi seorang muslim. Nah, apa amalan yang mereka mendapatkan ridha Allah? Salah satunya adalah kalau beramal mencari pahala yang paling besar. Saya beri contoh. Sering para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Pasti ada paling. Kemudian, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Paling lagi. Itu gaya hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innaha a'lal jannah." Jika engkau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena dia surga paling tinggi. Ya. Makanya salah satu poin dari keempat ini, jangan cepat puas dengan yang sudah dicapai. Carilah pahala yang paling besar. Puasa yang paling besar pahalanya. Nah, ada yang tahu amalan puasa yang menyebabkan seseorang paling besar pahalanya? Saya disclaimer dulu. Orang berpuasa dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia, itu amalannya semuanya sama, betul apa tidak? Amalannya adalah menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua, waktu subuh sampai terbenam matahari. Amalannya sama, dari mulai ujung barat ke ujung timur, nggak ada bedanya. Tapi ada orang-orang yang pahalanya lebih besar dibandingkan orang lain yang sama-sama berpuasa. Apa amalannya, Pak? Rasulullah SAW pernah ditanyakan hal ini. Makanya saya katakan, ini gaya hidup para sahabat. Ya Rasulullah, ayyus sa'imina a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, di antara orang yang berpuasa, yang paling besar pahala puasanya apa? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran.
Orang yang berpuasa saat berpuasanya yang paling banyak berzikir kepada Allah. Itu yang paling banyak pahala puasanya. Apa susahnya berzikir? Bahkan sambil di lapangan kita bisa astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa susah? Zikir adalah ibadah paling mudah, tidak memerlukan biaya, tenaga, darah, keringat. Berzikir kepada Allah menjadikan pahala ibadah puasa kita lebih tinggi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima. Nah, ini penting. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Jangan pernah bosan-bosan satu kamar, saling berta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Yang malas berjamaah, ayo. Ya, bahkan mungkin yang mohon maaf ya, saya tidak menuduh, mungkin ada yang tidak puasa. Ya, Ramadan, maka nasihati. Islam ini tegak dengan nasihat. Islam ini tegak dengan nasihat. Ya, yang tidak baca Quran, cuma nonton film drakor misalkan, habiskan waktu, maka nasihatin. Kalau seandainya saya kemarin sebelum kesini di hari Jumat saya di Balikpapan, saya khutbah Jumat dengan tema tidak ada alasan bagi seorang Muslim tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Tidak ada alasan. Wallahi nggak ada alasan. Semua fasilitas Allah sudah sediakan. Jinnya, syaitannya diikat dengan rantai. Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di bulan Ramadan. Ampunan Allah kasih dalam bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Nggak ada alasan seseorang tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Sangat merugi orang kalau tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Ya. Maka saling nasihat menasihati, terutama saat di kamar, saat di asrama, di mes, ya. Mungkin sebagian membangunkan kepada sebagian yang lain. Kenapa? Karena harus ada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bahkan mungkin bisa dijadikan sebagai peraturan, Pak. Kalau seandainya ada yang satu asrama tidak ada yang bangun sama sekali subuh, bisa diperhitungkan itu, ya. Tidak sholat subuh, tetapi pekerjaan sangat semangat, nggak ada manfaatnya. Ya. Terakhir saya ingin mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Kita ini kerja ya di sini, nyari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Tapi ingat baik-baik. Apa yang kita kumpulkan ini sebenarnya tidak akan pernah kita bawa. Kalau Allah bertakdir sekarang kita semuanya mati, semua yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa. Wallahi, demi Allah. Yang kita bawa cuma 2 kain kafan. Kalau perempuan 3 atau sampai 5. Itu saja. Itu yang kita usahakan selama ini. Saya akan nukilkan perkataan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, salah seorang ulama besar dan alim min ulama'i baqiyatis salaf di zaman ini. Beliau berkata begini, perhatikan dan renungkan malam ini ya Pak. Agar ada balancing antara hidup kita mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Beliau berkata begini, sayandamul insan amma qarib. Seorang manusia sebentar lagi akan menyesal. Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia meninggal, berpindah dari kehidupan dunia
ke kehidupan akhirat yang diawali dengan alam barzakh. Kenapa dia menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan. Ternyata harta yang dia meletihkan dirinya karenanya. Antum kadang dapat shift setengah malam, dapat shift pagi, dapat shift. Capek kita kerja untuk nyari yang halal. Ternyata itu kita tidak bawa semua. Saat itulah terjadi penyesalan. Tidak kita bawa semua. Ya. Yang kita bawa cuma 2 kain kafan tersebut. Make sense gak? Masuk akal gak? Gara-gara 2 kain kafan kita menghalalkan segala cara, melalaikan perintah, melanggar larangan. Gak masuk akal ya ikhwan. Seseorang memutuskan, saya pernah dapati kasus. Orang memutuskan hubungan rahim, adik kakak tidak pernah bertegur sapa 5 tahun gara-gara harta waris. Karena bapaknya meninggalkan rumah 5 miliar, kemudian kasus lah warisan. Akhirnya tidak bertegur sapa. Masuk akal nggak? Amalan tidak diterima selama 5 tahun karena tidak bertegur sapa. Memutuskan hubungan rahim. Itu amalan tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu kalau pas kita sudah dapat hartanya, ketika mati tidak akan pernah kita bawa. Nah ini yang saya ingin ingatkan pada ikhwah, bapak-bapak yang kerja di sini. Oke, kita kerja. Tapi jangan lupa, ada sebuah hal yang akan kita bawa di akhirat. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, Thalathatun yatba'ul mayita thalatha. Yang akan mengikuti mayat ke kuburnya 3. Maluhu, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, istri anak-anaknya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Nomor 1, keluarga. Nomor 2, harta akan kembali. Yang tersisa bersamanya, ini adalah teman sehidup sematinya. Ini dia. Jadi kalau seandainya suami mengatakan kepada istrinya, engkau adalah temanku sehidup semati, itu bohong itu. Cuma sehidup doang. Semati enggak bakalan. Urus sendiri-sendiri. Ya. Yang teman sehidup semati amal kita. Nanti kalau sudah seorang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang dimasukkan ke dalam kubur datang. Kalau dia orang beriman datang. Seorang yang pakaiannya putih, wajahnya bersinar, baunya wangi. Kemudian dia berkata kepada si mayit, rasakan ini Pak. Dan semoga ini kita. Kata orang ini, absyir billadhi yasurruk. Selamat dengan apa yang menggembirakan engkau. Fahadha yawmul ladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu mendapatkan kebaikan. Si mayat melihat orang ini. Man ant? Siapa engkau? Fawajhuka al-wajhu alladhi ya'ti bi khair. Wajahmu seperti orang baik. Siapa engkau? Lihat, apa jawabannya? Ana amaluka salih. Aku amal salehmu. Wa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali di dunia, kecuali engkau semangat beribadah dan lelet dalam maksiat. Itu kalau beriman, ahli taat. Kalau yang meninggal orang kafir, ahli maksiat bagaimana? Datang orang dengan pakaian yang bau tengik, wajahnya buruk. Kemudian orang tersebut mengatakan, absyir billadhi yasuk. Selamat, kamu mendapatkan siksa. Orang ini melihat, man ant? Siapa engkau? Fawajhuka al-wajhu alladhi ya'ti bisyarr. Wajahmu tidak mendatangkan kebaikan, wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini mengatakan, ana amaluka talih. Aku amal talihmu. Talih itu kebalikan dari soleh, Pak. Makanya jangan dikasih anak nama Taleh. Ya, Taleh itu kebalikan dari soleh. Ya, aku amal burukmu. Demi Allah, lihat. Wa wallah
Ma 'alimtuka illa kunta bati'an fi ta'atillah, sari'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu. Kapan? Di dunia. Di dunia, Pak. Kecuali aku kenal engkau semangat kalau maksiat, terlambat kalau taat. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin ingatkan di akhir kajian saya datang beberapa hari di Sangatta ini dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 10 ini. Maka saya ingin ingatkan bahwa semua yang kita usahakan tidak akan kita bawa kecuali yang diletakkan di jalan Allah SWT. Rugi banget kalau kita mutus hubungan rahim, apalagi sampai orang tua gara-gara harta waris. Padahal kalau kita mati cuma bawa 2 kain kafan doang. Sangat rugi sekali. Rugi banget kita meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan hanya untuk mendapatkan beberapa juta jadi gaji kita. Sangat rugi. Di akhirat, antum tahu? Siapa yang tahu, Pak? Ancaman siksa bagi orang yang tidak puasa. Bukan bagi orang yang tidak puasa. Bagi orang yang berpuasa tapi buka di tengah hari bulan Ramadan. Apa ancaman siksanya? Di dalam hadis Rasulullah SAW melihat orang, kita semuanya punya tumit di kaki. Di atas tumit itu ada tulang. Kemudian tulang kaki itu diangkat, digantung orangnya. Berarti kepalanya di bawah. Kemudian ini bibir kanan dan kiri ditarik. Sampai ke kaki. Kemudian turun darah. Rasulullah SAW bertanya, "Man haula?" Kepada 2 malaikat yang membawanya. Siapa mereka itu? Kemudian malaikat menjawab, "Humul ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim." Mereka yang berbuka puasa sebelum halal waktu berbuka mereka. Berat, Pak. Imam Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, beliau mempunyai kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau berkata tentang orang yang tidak berpuasa, "Indal mu'minina muqarrarun." Menurut orang-orang beriman telah ditetapkan, "Anna man aftara fi Ramadan min ghairi uzrin wala maradhin kana syarrun minaz zani wa mudminil khamr." Orang yang berbuka puasa di tengah hari bulan Ramadan tanpa ada alasan, tidak sakit, tidak ada alasan apapun, maka dia lebih buruk daripada seorang pezina, lebih buruk daripada seorang yang kecanduan minuman-minuman yang memabukkan. Kemudian, wal ulama yashukkuna fi islami. Para ulama meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Dan meragukan dan menuduh orang tersebut sebagai orang yang zindik. Zindik itu munafik besar, Pak. Yang lisannya Islam, hatinya kufur. Dan orang ateis. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan ini terakhir kajian saya. Baik di KPS, KPCS sama KPCT. KPCT dapat 1 hari, Alhamdulillah. Dari pagi tadi sampai sekarang. Dan bisa bertemu dengan kawan-kawan. Tidak ada lain. Tujuan saya ke sini hanya ingin bertemu dengan kaum muslimin. Agar mungkin ada yang hadir, belum pernah hadir di majelis ilmu. Maka kita harus yang nyembut bolanya. Ya, harus datang ke tempat-tempat kaum muslimin berkumpul. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi itu tadi prinsip. Kalau boleh saya ulangi, yang pertama kerjakan yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, sedikit terus-menerus lebih baik daripada banyak yang terputus. Yang ketiga, jangan ulangi kesalahan yang sama 2 kali. Terutama kita laki-laki, urusan dengan perempuan, jangan ulangi kesalahan yang sama 2 kali. Karena laki paling lemah dengan perempuan. Kemudian yang keempat, jangan cepat puas dengan ibadah dan carilah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Kemudian yang kelima, tunjukilah kebaikan. Karena apabila kita menunjukkan kepada kebaikan, maka yang mengikuti penunjuk kita akan mendapatkan pahalanya. Makanya orang yang paling besar pahalanya di dunia ini siapa? Rasulullah. Karena semua kebaikan beliau yang menunjukinya. Demikian, terima kasih kepada para DKM Masjid Al-Mu'minun, kemudian juga pengurus-pengurus besar di sini dan juga para jamaah sekalian, para pegawai.
atas kesempatannya bisa berdakwah di Masjid Al-Mu'minun KPCT. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.